Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang salat berjamaah, keutamaan salat berjamaah, hal-hal berkaitan tentang salat berjamaah. Wa an Rifa'ah ibnu Rafi' Az-Zarqi qala kunna nusalli wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala sami'a Allahu liman hamidah qala rajulun min wara'ihi rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi falamma insarafa qala sallallahu alaihi wasallam manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zarqi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, qala, ia berkata, kunna nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami salat sebagai makmum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati, ketika Rasulullah mengangkatkan kepalanya daripada rukuk, ya. Ketika Rasulullah mengangkatkan kepalanya dari rukuk, artinya mau i'tidal, qala, Rasulullah membaca sami'allahu liman hamidah, sebagaimana bacaan imam biasanya setiap memimpin salat. Saat bangun dari rukuk ke i'tidal, setiap imam membaca sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun, ada makmum di belakang. Qala rajulun min wara'ihi, ada seorang makmum di belakang Rasulullah. Begitu mendengar Rasulullah membaca sami'allahu liman hamidah, maka makmum itu membaca rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Bacaan pada i'tidal bukan ini, ya, tapi bacaan lain ada satu lagi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi si makmum ini bacaannya beda. Begitu Rasulullah membaca sami'allahu liman hamidah, yang dibaca oleh makmum ini lain. Dia langsung membaca rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu yang dia baca pada i'tidal. Falamman sarafa, manakala selesai salat semua, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya, manil mutakallim, siapa tadi yang baca bacaan baru, kira-kira seperti itu. Siapa tadi yang baca yang berbeda dengan yang lain? Dia baca rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia tanya Rasulullah, siapa yang baca itu tadi? Nah, ya. Qala, makmum satu orang tadi menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Rasulullah mengatakan, aku melihat lebih daripada 30 orang malaikat. Aku melihat lebih daripada 30 malaikat yabtadirunaha, saling berebutan, ya. Ayyuhum yaktubuha awal, siapa yang malaikat pertama yang akan menulis
bacaan itu. Jadi 30 malaikat itu berlarian ingin siapa yang lebih awal menulis bacaan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Oleh karena itu bagi si makmum ketika i'tidal maka bacalah doa ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Boleh juga yang satu lagi Rabbana lakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga boleh. Sehingga doa pada i'tidal itu ada dua macam. Boleh baca yang satu lagi, boleh baca yang ini. Yang satu lagi itu memang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu memang sudah diajarin dari awal. Sedangkan yang kedua ini inisiatif sahabat. Inisiatif sahabat, tapi ternyata diakui oleh Rasulullah keutamaannya. Dan itu banyak, bukan hanya sekali dua kali, ada beberapa ibadah itu yang diinisiasi oleh para sahabat, tapi kemudian diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga misalnya salat wudu. Salat wudu itu bukan dari Rasulullah dari awal, bukan. Tapi salat wudu itu adalah yang pertama melakukan salat wudu adalah Bilal bin Rabah. Artinya setiap selesai wudu dia salat 2 rakaat. Yang dia niatkan usolli sunnatal wudu, salat sunat wudu. Tapi kemudian tiba-tiba ditanya sama Rasulullah, ya Bilal, inni ra'aitu dafatan 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, aku melihat atau mendengar dentuman sendalmu di surga. Apa amalan yang kau lakukan? Artinya sendalmu lebih dulu masuk surga daripada kamu. Apa amalanmu? Beliau mengatakan, tidak ada wahai Rasulullah, ghaira anni, melainkan setiap aku selesai wudu aku selalu melakukan salat 2 rakaat. Maka kemudian diakui oleh Rasulullah keistimewaannya, maka kemudian menjadi satu syariat. Dan juga ada contoh-contoh yang lain. Syariat yang seperti ini dikatakan dengan takrir, sesuatu yang diakui oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap sunnah Rasulullah itu kullu ma udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa amalin wa taqririn wa khuluqiyatin wa khilqiyatin. Sunnah itu adalah setiap sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik dalam bentuk ucapan Rasulullah, apakah itu perintah atau larangan, maupun dalam bentuk perbuatan Rasul, atau dalam bentuk persetujuan Rasul. Bukan dari Rasulullah, dilakukan oleh sahabat, tapi disetujui, itu sunnah. Au khuluqiyah, atau akhlak Rasulullah. Au khilqiyah, bahkan bentuk fisik Rasulullah, cara berpakaian, semuanya itu semua adalah sunnah. Jadi tidak selamanya yang tidak dikatakan itu, yang tidak dikatakan bukan sunnah, enggak. Mungkin tidak dikatakan tapi dilakukan. Tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah bukan sunnah. Mungkin tidak dilakukan tapi dikatakan. Apa contoh yang dikatakan tapi tidak dilakukan Rasulullah? Apa contohnya?
Seperti puasa, menambahkan 1 hari puasa kalau berpuasa Asyura. Setiap berpuasa Asyura itu sunat menambah 1 hari, Tasu'a, hari 9 atau hari 11. Jadi tidak boleh kita berpuasa 10 Muharram saja 1 hari puasa Asyura. Jadi siapapun yang puasa Asyura 10 Muharram harus tambah 1 hari. Apakah itu sehari sebelumnya yaitu Tasu'a atau 1 hari setelah. Rasulullah tidak pernah melakukan penambahan itu. Rasulullah hanya melakukan puasa Asyura 1 hari. Tapi Rasulullah mengatakan, seandainya aku hidup tahun depan, maka puasa Asyura itu akan aku tambah 1 hari. Artinya hari ke-9 atau hari ke-11. Tapi Rasulullah kemudian wafat. Itu contoh yang dilakukan, yang dikatakan oleh Rasulullah, tapi tidak sempat dilakukan. Kalau yang dilakukan tidak dikatakan, itu banyak sekali. Karena memang Rasulullah lebih suka memberikan contoh daripada berbicara. Kebanyakan sunnah Rasulullah itu malah bentuk perbuatan, bukan bentuk ngomong. Beda dengan kita banyak ngomong daripada bicara. Makanya kalau anak kita itu ngomong ke orang tentang kita, dia bukan ngomong ini, saya lihat ayah saya, bukan gitu. Ya, saya lihat ayah saya begini enggak. Buat ini, buat itu enggak. Jadi dia kalau ngomong kata ayah saya. Jadi dia sedikit itu kalau ngomong ke orang, saya melihat ayah saya. Karena dia tidak banyak melihat yang baik dari ayahnya. Yang ada yang banyak dia dengar saja, dia. Jadi dia kalau cerita, kata ayah saya, laki-laki itu sholatnya di masjid berjamaah. Cara dia bilang, kata ayah saya. Seharusnya jangan kata ayah saya. Saya lihat ayah saya setiap 5 waktu sholatnya itu baru hebat ayahnya. Tapi kalau dia cara bilangnya kata ayah saya, oh ini berarti ayahnya suka ngomong, nggak suka buat. Jadi kalau seorang anak itu mengatakan kata ayah saya merokok itu tidak bagus, berarti ayahnya itu perokok. Cuman anaknya nggak dikasih merokok. Maka hebat sekali orang tua yang ketika anaknya berbicara tentang ayahnya bukan katanya, tapi saya melihat ayah saya melihat ayah saya buat ini, saya melihat ayah saya buat itu. Ini ayah yang hebat. Karena ayahnya banyak memberikan contoh sehingga dilihat, bukan banyak berkata sehingga didengar. Rasulullah, makanya sunnah Rasulullah itu lebih banyak dilihat oleh sahabat daripada didengar. Karena sesungguhnya mata fungsinya lebih besar daripada telinga. Efek mata itu lebih besar. Makanya Allah memperkenalkan dirinya lebih banyak dengan kita melihat daripada kita mendengar. Kalau mendengar cuman berapa lembar Al-Quran saja. Ya, kita mengenal Allah melalui pendengaran, yaitu mendengar wahyu, hanya beberapa lembar saja. Tapi Allah memperkenalkan dirinya melalui mata, melalui visual. Itu besar sekali alam ini. Maka ayat Allah yang terlihat itu lebih banyak daripada yang terdengar. Kalau yang terdengar bisa dihitung berapa jumlah ayat Al-Quran. Tapi yang terlihat tidak bisa dihitung, banyak sekali ini ciptaan Allah. Maka Allah katakan, sampai Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayatku itu ada tanda
keberadaanku, kata Allah, tanda kebesaranku itu ada pada semua alam ini, bahkan wa fi anfusikum, bahkan pada diri kalian sendiri. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Jadi ini juga penting bagi kita. Tidak perlu kita perkenalkan diri sama orang dengan kata-kata saya ini saya sekolah di sini, sekolah di situ, S ini, S itu, pengalaman kerja di sini, pengalaman kerja di situ, jabatan ini, jabatan, tidak perlu. Tapi nampakkan, bukan diperdengarkan, nampakkan. Bagaimana kita nampakkan? Dengan akhlak, dengan cara kita bergaul, dengan cara kita berinteraksi. Cara kita berinteraksi, cara kita bergaul, itulah sebenarnya, walaupun kita tidak sadar, itulah cara kita memperkenalkan diri kita ke orang lain. Jadi tidak perlu kita ngomong tidak perlu. Biarkan orang mengenal kita itu dengan cara kita berinteraksi, cara kita bergaul, cara kita berbicara, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita menghadapi masalah. Orang akan, ini ketimbang kita perkenalkan diri dengan memperdengarkan. Dan orang lebih suka melihat daripada mendengar. Kalau melihat orang kalau mendengar orang cepat bosan. Makanya ceramah itu yang panjang-panjang, bosan orang. Orang lebih suka melihat. Makanya Rasulullah itu yatakhawwaful malal. Rasulullah itu takut kalau berceramah itu orang bosan mendengarnya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Makanya Rasulullah itu kalau ceramah itu singkat-singkat sekali, pendek-pendek sekali, tidak panjang-panjang. Yatakhawwaful malal, takut yang mendengarnya itu bosan. Padahal walaupun Rasulullah bicara 24 jam, tidak berani sahabat bosan, karena yang bicara adalah Rasulullah. Tapi Rasulullah ada, justru Rasulullah sendiri yang takut bosan sahabatnya. Makanya bicaranya singkat-singkat aja, mudah dihafal oleh para sahabat, mudah diingat. Para sahabat antusias, singkat-singkat. Ini karena memang waktunya sampai Isya, makanya agak sedikit ya. Memang bukan panjang apa. Nah, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita, selain bacaan apa yang harus kita baca ketika i'tidal, juga mengajarkan kepada kita bahwa salah satu sunnah Rasulullah adalah berbentuk takrir, yaitu persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat. Nah, sekarang bisa nggak kita seperti itu? Kita inisiatif sendiri buat ibadah. Kayak sahabat ini buat doa sendiri. Kemudian kita, ini terinspirasi dari sahabat ini, kayaknya saya bisa juga coba buat doa, mungkin bagus ini. Mungkin banyak malaikat yang suka nanti. Kita tidak bisa, karena tidak ada lagi Rasulullah. Siapa yang akan mengakui nanti itu benar? Sahabat boleh, karena ada Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan iya, berarti itu jadi sunnah. Kalau Rasulullah mengatakan tidak boleh, berarti itu tidak boleh. Kalau kita sekarang, siapa yang akan mengatakan itu boleh atau tidak boleh? Tidak ada. Maka setiap dalam hal ibadah, mulai setelah wafat Rasulullah, dalam hal ibadah, al-aslu fil ibadah al-hurmah atau al-hirman atau haram. Dasar dalam hal ibadah itu adalah haram, kecuali yang diperintahkan oleh agama. Yang tidak diperintahkan haram, tidak boleh dikerjakan, haram.
apapun itu. Al-aslu fil ibadah al-hirman. Dasar pada ibadah itu haram. Artinya tidak boleh melakukan ibadah apapun dalam Islam yang tidak diperintahkan oleh syariat. Berbeda dengan al-aslu fil muamalah misalnya, atau al-aslu fil muamalah al-ibahah. Adapun dasar pada selain ibadah, dalam kita bertransaksi, dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari yang sifatnya bukan ibadah, dasarnya adalah boleh, kecuali ada larangan dari syariat. Tapi kalau ibadah dasarnya haram, kecuali ada perintah dari syariat. Makanya dalam ibadah tidak boleh inovasi dalam ibadah, tidak boleh kreatif dalam ibadah. Jangan praktek-praktek kreatif dalam ibadah. Tapi kalau dalam hal duniawi, itu justru disuruh inovasi, kreatif, buat yang terbaru, buat yang. Tapi dalam hal ibadah tidak boleh. Apa yang sudah diperintahkan itu laksanakan. Apa yang tidak diperintahkan haram dilaksanakan. Maka kalau duduk rapat itu, ya kadang-kadang BKM masjid atau siapa di kampung duduk rapat masalah membahas misalnya persiapan masuk bulan Ramadan. Nah, itu jangan nanti ini bagaimana salat tarawih, mohon pendapatnya biar lebih keren sedikit misalnya. Apa kita buat? Kita tambah, kita kurangi 1 rakaat, apa kita? Itu tidak boleh rapat di situ. Tapi kalau cari ide, bagaimana ide agar orang datangnya ramai, itu silahkan. Agar orang bertahan di masjid nyaman, itu boleh silahkan ide. Tapi kalau apakah ada ide biar tarawihnya jangan sampai 8 rakaat lah, atau jangan banyak-banyak kali salam lah tarawihnya itu. Kita persingkat saja, sekali salat 4 rakaat terus misalnya, biar cepat-cepat terus. Ya. Ada itu dulu, ya, tarawih sekali salat 4 rakaat. Sekarang masih ada juga. Sekali tarik 4 rakaat. Biar cepat-cepat terus. Dedetan. 2 kali salam salat tarawih selesai. Ada itu dulu. Mungkin sekarang masih ada juga. Padahal Rasulullah sudah mengatakan salatul laili masna masna. Salat malam itu mesti 2 rakaat. Ya. Makanya tasbih. Ada salat tasbih kemarin di sini. Salat tasbih malam nisfu Sya'ban. Makanya salat tasbih itu kalau dilakukan di siang hari, dia boleh sekali jalan 4 rakaat, sekali salam, boleh 2 rakaat. Ada 2 kali salam. Tapi kalau dilakukan di malam hari, salat tasbih itu mesti 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya 2 kali salam. Ya, jadi salatul laili masna masna. Salat malam itu harus 2. Ada beberapa masjid dulu yang 4 rakaat sekali salam, tapi kemudian diarahkan. Nah, itu. Jadi itu tidak boleh banyak ide di situ. Apalagi sampai apalagi yang 20 misalnya, mau cari ide 20 ini panjang sekali, kita buat sekali jalan 5 rakaat terus 4 kali salam selesai 20. Ya. Tidak bisa, haram. Jadi dalam hal ibadah haram berinovasi. Nah, jadi hadis ini khusus terjadi pada masa Rasulullah SAW. Tidak bisa kita kemudian mau inisiasi doa-doa dalam sholat sembarangan, tidak. Harus ikut petunjuk. Ya. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'
aw sujudin qabla al-imami ay yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, "Amma yakhsha ahadukum, tidakkah takut salah seorang di antara kalian idza rafa'a ra'sahu min ruku', apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku', au sujud, dia mengangkat kepalanya dari sujud, qabla al-imam, sebelum imam. Tidakkah dia takut ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himar, Allah jadikan kepalanya itu seperti kepala keledai." Berarti ada kejadian ini dulu. Tidakkah dia takut Allah jadikan kepalanya itu seperti kepala keledai? Berarti ada kejadian ini. Ada kejadian ketika ruku, imamnya belum bangun, ada yang angkat kepala. Kenapa lama kali imamnya itu bangun dari ruku? Ada kejadian berarti ini. Maka Rasulullah mengatakan, orang yang seperti itu dikhawatirkan Allah jadikan kepalanya itu kepala keledai. Jadi keledai ini. Tapi kalau kita sekarang tidak perlu angkat kepala lagi. Belum kita angkat kepala, imam sudah cepat kali ke atas. Karena dulu, salat dulu itu berkualitas. Sujudnya kadang agak panjang. Rukun yang panjang dipanjangkan, rukun yang pendek dipendekkan. Sehingga kadang-kadang orang ketika sujud, dulu mungkin ya, makanya Rasulullah mengatakan seperti ini, ketika ini kenapa lama kali imamnya sujud, maka dia angkat kepala. Dan itu pernah kejadian pada, kalau tidak salah, Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika suatu hari Rasulullah sholat, saat sujud datang cucunya Hasan atau Husain. Begitu Rasulullah sujud, ada cucunya Hasan atau Husain naik ke punggung Rasulullah sedang sujud. Naik ke atas Rasulullah. Karena ada cucunya, karena cucunya tidak turun-turun, maka Rasulullah tidak bangun-bangun dari sujud. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, mungkin ya, kalau yang lain tidak ada yang lihat ke depan, mungkin Abu Sa'id lagi buru-buru mungkin pas waktu itu ya. Jadi dia angkat kepalanya, dia lihat, ini kenapa Rasulullah tidak bangun-bangun dari sujud. Begitu dia angkat kepalanya, ternyata nampaklah di atas Rasulullah ada cucunya Hasan atau Husain. Nah, jadi orang-orang yang suka lebih cepat bangun dari ruku, lebih cepat bangun dari sujud ketimbang imamnya, itu diancam oleh Rasulullah, dijadikan kepalanya oleh Allah kepala keledai. Ya, kepala keledai. Kenapa mesti kepala keledai? Kenapa enggak misalnya kepala lembu atau kepala onta? Kenapa kepala keledai? Dalam Al-Quran disebut keledai. Dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Jumu'ah kalau tidak salah ya. Allah umpamakan ahlul kitab itu, mathaluhum kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan mereka ahlul kitab seperti keledai yang membawa. Keledai itu zaman dulu kendaraan yang membawa barang, kitab-kitab. Jadi dia bawa kitab, dia bawa banyak sekali kitab yang dia bawa, tetapi satu pun dia tidak mengerti, apalagi dia amalkan. Maka orang-orang yang dia tahu tapi tetap melanggar, itu seperti keledai.
Nah, tapi itu perumpamaan Al-Quran itu. Bukan dari saya itu perumpamaan Al-Quran. Masaluhum kamasalil himar. Dan itu tidak kasar itu standar lah itu ya. Kalau kita orang Aceh, karena nggak ada keledai ya, itu dulu orang-orang Aceh suka ngomong bukan seperti keledai, kita lembu, lagi lembu, lagi lembu. Yang tidak boleh memanggil orang dengan sebutan lembu, itu tidak boleh, itu haram. Tapi kalau ada orang yang ketika diarahkan tidak mau ikut, ketika diberikan jalan yang lurus tidak mau ikut, itu bisa kita umpamakan lagi lembu, itu bisa. Seperti Al-Quran mengumpamakan ahlul kitab seperti keledai. Nah, au yaj'alallahu suratahu surata himar. Atau bukan hanya kepalanya itu Allah jadikan keledai, suratahu, bentuknya Allah jadikan seperti keledai, diancam. Nah, diancam. Maka hati-hati kita dalam belajar ilmu ini, hendaklah apa yang kita pelajari kita amalkan. Jadi salah satu hukuman Allah nanti di padang mahsyar, ada orang-orang yang Allah serupakan dia dengan rupa keledai. Orang yang terus mendengar, membaca, tahu, tapi tidak berbuat apa-apa, tidak mengamalkannya. Nah, itu terancam. Ini orang-orang berilmu nih kena nih hadis nih. Orang-orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang telah diberikan oleh Allah. Maka masaluhum kamatsalil himar yahmilu asfara. Mereka pintar, banyak stok kitab, pustaka mereka, bacaan mereka banyak sekali. Nah, tapi tidak mereka amalkan. Maka kalau terjadi, ya, qala al-Khattabi ikhtalafa an-nasu fi man fa'ala dzalika. Lantas kemudian kalau terjadi, apakah itu sengaja atau tidak sengaja? Imamnya masih ruku', imamnya masih sujud, kemudian kita bangun. Nah, imamnya masih ruku' atau masih sujud, kita bangun. Ternyata begitu kita bangun dari ruku', imamnya masih ruku', atau ketika kita bangun dari sujud, imamnya masih, apa yang harus kita lakukan? Nah, qala al-Khattabi, berkata Imam Khattabi, ikhtalafa an-nasu fi man fa'ala dzalika. Terjadi perbedaan pendapat ulama, orang yang melakukan yang seperti itu. Farwiya an Ibnu Umar annahu qala la salata liman fa'ala dzalika. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, pendapat Abdullah bin Umar, ini pendapat yang paling keras dalam masalah ini, annahu la salata liman fa'ala dzalika. Orang yang melakukan seperti itu salatnya batal. Salatnya tidak sah. Wa amma 'amatu ahli ilmi fa innahum qalu. Adapun kebanyakan ulama fuqaha, fa innahum qalu, mereka berpendapat, faqad asaa wa salatuhu tujzi'uhu. Orang yang melakukan seperti itu dia telah melakukan hal yang buruk, tetapi salatnya tetap sah.
Ghaira anna aktsarahum, akan tetapi kebanyakan mereka ulama fuqaha di antaranya mazhab Syafi'i kita ya'muruna bi ayyaudu ilas sujud, bi ayyauda ilas sujud, mereka mengatakan balik lagi ke sujud. Wa yamkusu fi sujudihi ba'da ayyarfa'al imam ra'sahu biqadri ma kana taraka. Dan tetap dia itu pada sujud walaupun imam sudah angkat kepalanya sekadar dia tadi bangun dari sujud. Jadi misalnya begini, ini biasanya kejadian sama orang yang kurang fokus mungkin ya, atau dia fokus tapi ada yang buat kacau. Lagi kita enak-enak sholat, lagi ruku, datang satu makmum, udah telat besar suara lagi dia. Lagi kita ruku, datang satu orang, besar suaranya, Allah. Kita pikir suara imam. Begitu kita bangun, Allah dengku rayut hatu. Terlanjur bangun. Atau ketika kita sujud, datang orang masbuk, mungkin suaranya agak besar, Allah. Kita pikir itu suara imam. Kita udah bangun, bedah ternyata imam masih sujud. Apa yang harus kita lakukan? Ini kalau orang panik, pegah ya cara. Caranya adalah kembali ke sujud, balik lagi. Atau kalau sudah bangun dari ruku, kembali ke ruku. Kalau bahkan kita harus berada di ruku balik atau di sujud balik dengan sekadar kita bangun tadi, berapa detik tadi, walaupun imam sudah bangun. Kita jangan bangun dulu dengan sekalian dengan imam. Kita harus tambah sedikit ruku dan sujudnya sekadar kita bangun lebih awal tadi. Nah, dengan sekalian dengan imam, kita harus tambah sedikit ruku dan sujudnya sekadar kita bangun lebih awal tadi. Nah, jadi itu enggak usah panik nanti. Ya. Kalau kejadian enggak usah panik. Seperti buka puasa juga. Buka puasa kan rawan itu apapun. Kalau sudah jam 6:30 sore itu rawan sekali kalau ada suara-suara yang agak mirip-mirip seruni. Nah, salah-salah kita mengira itu. Nah, maka kalau sudah seperti itu langsung berhenti. Nah, berhenti. Jangan dilanjutkan ya. Jangan nanti begitu suara ternyata suara anak kecil. Ada waktu sisa padahal 2 menit lagi. Kita sudah duluan minum. Alah, 2 menit tu tak pajuh juga deh. Tidak boleh ya. Nah, itu kalau kejadian kita sudah punya solusi ya. Jadi jangan panik. Kemudian dalam hadis yang lain wa anhu aidan, dan daripada Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, alladzi yakhfidu wa yarfa'u qabla al-imami innama nasiyatuhu biyadi syaitanin. Orang yang suka yakhfid, ruku' lebih cepat, wa yarfa' atau mengangkat lebih cepat. Ya, orang yang kalau imam belum selesai ruku', dia sudah duluan sampai ke ruku'. Atau imam belum selesai ke sujud, dia sudah duluan sampai ke sujud. Atau sebaliknya, dia lebih cepat angkat sebelum imamnya. Ada ini makmum seperti ini. Ada satu-satu ada ini. Maka orang yang suka seperti itu, innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Itu ubun-ubunnya itu, kepalanya itu dipegang oleh setan tuh. Jadi maka oleh karena itu tunggulah imam itu sampai selesai membaca takbiratul
intiqal. Baru kita bergerak, jangan buru-buru. Kalau buru-buru berarti kepala kita dalam kendali. Tunggu dulu, imam mau ruku, Allahu Akbar. Begitu sampai baru kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Begitu terdengar dah, baru kita bergerak. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama demi kesempurnaan sholat berjamaah kita. InsyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.